Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, blok langsung jatuh ke di belakang, tarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Hendak disembelih sebagai hewan kurban, seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan terlepas. Kerbau yang kabur tersebut sempat menabrak pengendara sepeda hingga terpental. Seekor kerbau mengamuk dan lari saat akan disembelih sebagai kurban di Rumah Sakit Sarkis Kudus, Jawa Tengah. Kerbau tersebut lepas karena hanya ditambatkan di sebuah patok kayu kecil yang tidak kuat menahan tenaganya. Usai menabrak pesepeda hingga terpental, kerbau kemudian lari di Jalan Raya Sunan Kudus hingga ke alun-alun kota. Usai berlari sekitar 3,5 km, kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikatkan di pohon tepi jalan. Karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam, ketarik sehingga lepas hingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan. Sempat ramai jadi tontonan warga, kerbau akhirnya dikembalikan ke tempat awal kerbau lepas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah Tarekat Syatariah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha pada Minggu pagi. Perbedaan pelaksanaan sholat Idul Adha karena perbedaan cara hisab. Ratusan jemaah aliran Tarekat Syatariah di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membadati Masjid Agung Syekh Burhanuddin untuk melaksanakan salat Id pada hari Minggu pagi. Berbeda dengan pemerintah dan jemaah lainnya, dalam menentukan awal puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tarekat Syatariah menggunakan hisab takwim Hamsyah. Dari perhitungan Tarekat Syatariah, 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu. Karena beliau menentukan bilangan hisab takwim. Jadi dihitung dari mulai baru tahun yang 8, bulan 12, itulah yang dikumpulkan. Jadi tahun ini baru tahun adalah wow. Ribuan jemaah Tarekat Syatariah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat atau daerah lain juga melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu 8 Juni 2025. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kuspriyadi, iNews melaporkan. Ribuan anak yatim piatu dan duafa makan daging kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal, Jakarta. Panitia Masjid Istiqlal menyediakan 2.500 kotak makanan dengan menu olahan, rendang, semur, sayuran, dan buah-buahan. Sebanyak 1.500 anak yatim piatu dan duafa dari berbagai yayasan di Jakarta berkumpul di Masjid Istiqlal. Usai mendengarkan ceramah, para anak yatim dan duafa ini langsung diberikan makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menu makanan yang disajikan adalah daging kurban Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Daging kurban tersebut diolah oleh juru masak Masjid Istiqlal berupa rendang dan semur, tentunya dengan menu pelengkapan sayuran, kentang, dan juga buah. Anak-anak yatim mengaku senang dapat menyantap makanan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden. Kalau untuk hewan kurban yang lain dibagi ke masyarakat? Dibagi ke masyarakat, ke yayasan, ada yayasan pendidikan, ada yayasan lingkungan, ada yayasan yang dari
daging sapi dari presiden baru pertama kali. Gimana deh perasaannya deh? Senang sih, alhamdulillah bisa makan bersama rame-rame begini bareng anak yatim dan duafa. Senang kayak bisa berkumpul gitu. Selain makan bersama, para anak yatim piatu juga mendapatkan santunan sebesar Rp250.000 per anak dari Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan dari mitra dan unit usaha MNC Group untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha menyalurkan hewan kurban melalui MNC Peduli. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan menyalurkan hewan kurban dari mitra usaha dan mitra bisnis MNC Group. Penyaluran hewan kurban diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanusudibyo, di Gedung Ainews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha MNC Group mempercayakan penyaluran hewan kurbannya kepada MNC Peduli untuk disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek. Daging hewan kurban diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami dari MNC Peduli sebagai wadah gotong royong sebetulnya kami bekerja sama dengan 66 perusahaan mitra kerja dari MNC Group maupun business unit di bawah MNC Group. Kami berhasil mengumpulkan 78 hewan kurban yang akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu harapannya ini bisa bermanfaat ya, dan ini semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Sebagian hewan kurban diserahkan kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Menyalurkan hewan kurbannya untuk disalurkan kepada para mustahik, mereka yang berhak menerimanya, kaum fakir miskin, dan siapapun yang berhak menerimanya. Inilah hal yang bagus, yang positif, yang selalu diadakan atau dilakukan oleh MNC Peduli. Akan bermanfaat, nilai kepedulian perusahaan, kepedulian MNC Peduli ini tentu akan menjadi dampak yang positif buat siapapun yang akan menerima, baik secara kelompok maupun masyarakat atau fakir miskin dan sebagainya. Penyaluran hewan kurban ini menjadi komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan kepada sesama. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, kereta api Masyair beroperasi penuh untuk memudahkan transportasi jemaah haji beribadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berikut laporan lengkap jurnalis iNews yang menjajal kereta api Masyair. Beginilah suasana stasiun kereta api Al-Masyair yang merupakan salah satu fasilitas yang membantu mobilitas para jemaah saat puncak haji di Arab Saudi. Kereta Al-Masyair adalah kereta ringan bertenaga listrik yang transit di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stasiun LRT di Mina yang mengangkut jamaah haji dan logistik para jamaah haji pada setiap musim haji. Dan sebentar lagi kita akan menaiki salah satu kereta LRT yang bertenaga listrik ini. Kereta api ini hanya beroperasi selama 7 hari selama setahun yang memiliki 12 gerbong. Jalur kereta ini sepanjang 18,1 km. Sepanjang perjalanan penumpang bisa melihat tenda-tenda jemaah haji. Sebagian jemaah haji Indonesia juga menggunakan kereta api Al-Masyair khususnya bagi jemaah sistem murur. Kereta ini menghubungkan 3 titik penting ritual haji. Moving the pilgrims between Arafah and Muzdalifah and Mina for 7 days a year. That train, each train capacity is about 3,000 person by train. Per hour, we can move about 72,000 person. Until now, from the beginning of the Hajj until now, we are about 1,200,000 pilgrims using that train. Kereta Al-Masyair menjadi simbol kemajuan infrastruktur Saudi Arabia
dalam melayani ibadah haji jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, Ainis melaporkan. Ya, pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir. Jemaah diimbau untuk menghindari kepadatan Masjidil Haram, di mana jemaah dari penjuru dunia melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Dan berikut laporan Gigih Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir di Mina. Setelah melewati puncak haji dengan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta prosesi lempar jumroh, saat ini para jemaah mulai bersiap untuk kembali ke Mekah. Bagi jemaah yang memilih nafar awal, pengosongan tenda dijadwalkan rampung sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijjah. Petugas sektor ad hoc akan mulai melakukan sweeping menyeluruh, menyisir seluruh tenda-tenda para jemaah haji Indonesia, memastikan tidak ada yang tertinggal, baik jemaah maupun barang-barang. Sweeping dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya jemaah yang tertinggal atau kelelahan sehingga belum sempat keluar dari tenda. Selain itu, barang-barang seperti koper atau alat kesehatan yang tertinggal akan dikumpulkan dan didistribusikan kembali ke sektor atau ke daerah kerja masing-masing. Diketahui, batas akhir pelaksanaan nafar awal yaitu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah sebelum maghrib. Jemaah yang masih berada di Mina setelah waktu itu secara otomatis masuk dalam kategori nafar tsani dan wajib melaksanakan lempar jumroh untuk hari tasyrik ketiga pada 13 Zulhijjah. Setelah berakhirnya hari tasyrik, titik konsentrasi ibadah jemaah akan beralih dari Mina ke Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian ibadah haji lainnya seperti tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Ini membuat kondisi Masjidil Haram dalam 2 hari ke depan diperkirakan akan sangat padat oleh jemaah yang menunaikan rangkaian ibadah haji. Diimbau jemaah haji Indonesia tetap berada di hotel sampai dengan 13 Zulhijjah pada sore hari. Jemaah haji disarankan untuk melaksanakan sholat di masjid terdekat atau musola hotel untuk menghindari kepadatan di area Masjidil Haram. Bagi ketua kloter, ketua rombongan, dan para petugas haji agar mengawal pelaksanaan imbauan ini dan mengingat jemaah guna menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, Anyis melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan sepihak. Ia bersama istri dan kedua orang tuanya tiba di Arab Saudi untuk haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan secara sepihak. Heri bersama istri dan kedua orang tuanya telah tiba di Arab Saudi untuk ibadah haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenak Jabar, Ali Abdul Latif, membenarkan telah menerima laporan tentang calon jemaah haji yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena tidak lolos pemeriksaan. Ia mengatakan masalah tersebut langsung ditangani oleh Kemenak Pusat. Ali mengatakan proses persiapan yang bersangkutan hingga berangkat ke Arab Saudi merupakan kewenangan dari Kemenak Pusat untuk menjelaskan. Ia memastikan telah berkunjung kepada calon jemaah haji tersebut. Kita sudah mengunjungi yang bersangkutan atas nama Pak Heri tersebut. Dan yang bersangkutan alhamdulillah sudah dapat menerima, dan juga kita menyampaikan ya mudah-mudahan ini dengan yang bersangkutan ada nanti titik temu dan lain sebagainya. Dengan pertemuan tersebut, ia berharap terdapat titik temu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi calon jemaah yang dipulangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Arus balik libur panjang Idul Adha dari kawasan wisata Puncak menuju Jakarta terpantau padat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.